525 api, 5. Nol Leng Xicheng memeluk Gu Qingqing, dan bahkan tidak melihat mereka sama sekali. Ia segera menggendong Gu Qingqing dan berjalan ke pintu. Ketika akan membuka pintu, ia baru menurunkannya dengan lembut, satu tangan melingkari pinggangnya, dan satu tangannya lagi mengambil kartu rumah. Setelah menggesek kartu dan membuka pintu, ia baru menggendong Gu Qingqing masuk ke dalam. 3 orang di luar terkejut. Terutama asisten dan agen CZP yang tidak tahu tentang identitas Gu Qingqing, dan hanya tahu Presiden Leng tampaknya memiliki hubungan yang ambigu dengannya. Skandal kedua orang itu sudah lama terdengar, tapi tidak ada bukti yang jelas. Siapa sangka bahwa bukti itu sekarang mereka temukan. Selain itu, bukankah pernah tersiar kabar bahwa Kak Zipe mereka mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Leng? Skandal itu pun menjadi sangat panas. Apakah skandal itu hanya sebuah settingan, dan situasi sebenarnya adalah asisten tersebut terlihat seolah baru saja menyaksikan sebuah kesempatan dengan tepat. Ketika sedang bingung, Leng Xicheng seharusnya menggendong Gu Qingqing kembali ke tempat tidur besar, tapi ia ingat bahwa pintu utama masih belum ditutup. Ia berbalik dan kembali, Su Zipe jelas melihat Leng Xicheng berbalik kembali. Leng Xicheng dengan tenang melihat mereka yang berdiri di tepi pintu dengan ekspresi terkejut. Tanpa penjelasan apapun, bahkan tidak ada emosi sama sekali di matanya, Leng Xicheng mengulurkan lengannya, lalu terdengar suara, pang, dari pintu yang ditutup, seolah benar-benar menganggap mereka seperti udara. Apalagi mereka sepertinya mendengar suara lembut Leng Xicheng di dalam, jangan ribut, ganti pakaian, yang ini kotor. Suaranya tetap terdengar sedikit berat, kemudian mereka samar-samar seperti mendengar suara gumaman, lalu tidak bisa mendengarnya dengan jelas lagi. Namun, berbicara dengan pelan menggunakan intonasi seperti itu, jadi seperti bermain cello dengan suara rendah yang bergema berulang kali di dalam pikiran. Apa yang kalian lakukan di sini? Sebelum orang-orang itu sadar, terdengar suara seorang pria dari sisi lain jalan pegunungan. Beberapa orang itu menoleh dan melihat bahwa orang itu adalah Lin Zui. Lin Zui juga mengenakan pakaian olahraga, dan ada sebuah handuk di pundaknya. Ia juga tidak tinggal lama di KTV semalam, dan hampir kembali pada saat yang sama dengan mereka. Su Zipe hanya menyapa, kemudian tidak mengatakan apapun lagi, Tuan Lin. Lin Zui tersenyum, tidak kusangka Nona Su juga bangun begitu pagi. Latihan tubuh pada saat tidak sedang syuting. Kedua orang itu saling mengucapkan beberapa kata sopan, Lin Zui berkata lagi, semalam, tampaknya aku tidak begitu sering melihat adik Zijin. Dia suka bermain, dan pergi menemukan Sining. Begitu juga pada saat di Amerika Serikat, adiknya, Su Zijin, terlahir tidak bisa diam di tempat dan paling suka tempat ramai. Tetapi selama ada Ni Zining, adiknya tidak akan bermain hingga keterlaluan. Lin Zui mengangguk, dan kemudian sepertinya berkata secara tidak sengaja, aku dengar, Nona Su dan sepupu Leng adalah teman sekelas. Su Zijin dan Tuan Ni, dan bahkan Nona Gu, semuanya teman sekelas, kan? Bagaimanapun juga, asisten itu masih muda. Setelah mendengar itu, ia memandang ke villa nomor 1 dengan pandangan yang berniat bermain-main. Sementara itu, Su Zipe mengangguk dengan ekspresi tenang dan waspada. Lin Zui bertanya lebih lanjut, kalau begitu, aku mendengar kakak ipar juga lulusan dari Universitas N. Mungkin saja kenal dengan Su Zijin dan Nona Gu. Su Zipe sedikit merasa ada sesuatu yang salah, itu adalah urusan keluarga Xicheng. Syuting sore ini agak merepotkan, aku juga tidak bertemu dengan Nona Gu semalam. Dia adalah kepala perencana iklan ini, tidak mudah untuk syuting iklan tanpa kehadiran Nona Gu. Ia berbicara sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya, aku akan meneleponnya. Su Zipe ingin menghentikannya tetapi tidak sanggup, dengan cepat, telepon berdering 2 kali dan terhubung. Tetapi suara deringan itu, malah terdengar dari villa nomor 1. 526 api, 6. Satu ponsel Gu Qingqing telah dimatikan tadi malam. Setelah Leng Xicheng membawanya kembali, dan melihat ponselnya jatuh di lantai, ia pun langsung ingin melihat notifikasi apa yang ada di ponselnya, jadi ia baru menghidupkan ponselnya. Tanpa disangka, begitu ia hidupkan ponsel itu, ia langsung menerima panggilan telepon dari Lin Zui. Sebenarnya, tidak perlu menunggu panggilan telepon dari Lin Zui, hanya dengan berdiri di pintu, Leng Xicheng juga bisa mendengar suara mereka. Oh, ini lumayan menarik. Lin Zui berpura-pura terlihat bingung, dan tersenyum, bukankah tidak ada yang tinggal di villa nomor 1? Tapi kenapa begitu aku menelepon ponsel Nona Gu,
aku bisa mendengar suara deringan telepon dari sana. Benar-benar aneh. Apakah Nona Gu minum terlalu banyak alkohol semalam, jadi mampir ke villa ketika kembali untuk istirahat? Su Zipei juga memiliki banyak pengalaman di luar, melihat situasi seperti ini, ia juga terlalu malas untuk bercanda, jadi langsung berkata, aku masih harus menyelesaikan setengah putaran. Setelah Tuan Lin dan Nona Gu selesai membahasnya, kalian bisa langsung memberitahuku, aku akan berusaha untuk bekerja sama dengan baik. Setelah mengatakan itu, ia melihat asisten dan agennya juga adalah orang yang cerdas, kemudian mengangguk dan berkata, iya, kami akan pergi terlebih dahulu. Tuan Lin pelan-pelan saja. Su Zijin segera membawa agen dan asistennya pergi, sebelum pergi, ia masih berbisik, anggap saja kalian tidak melihat dan tidak mendengar apapun yang baru saja terjadi. Bermain di dalam industri hiburan, yang paling penting bukan belajar bagaimana memanjat ke atas, tetapi belajar bagaimana menutup mulut rapat-rapat. Bahkan jika melihatnya, tetap harus bersikap seolah tidak melihat apapun. Leng Xicheng pernah mengingatkannya agar tidak mengungkapkan hal tentang ia dan Gu Qingqing. Bahkan jika orang luar menyebarkannya sampai heboh, ia juga tidak akan mengatakan apapun. Selain itu, Su Zipei selalu merasa bahwa hubungan Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak sesederhana yang ia pikirkan. Melihat Su Zipei pergi begitu saja, Lin Zui masih menggelengkan kepala dengan ekspresi sayang sekali. Apa gunanya menyembunyikan hal ini? Jika mengungkapkan hubungan mereka, barulah ada motivasi untuk terus berkembang. Ketika ingin menutup telepon dengan kesal, tiba-tiba ponsel Gu Qingqing terhubung. Lin Zui merasa sedikit aneh, apakah Gu Qingqing sudah bangun? Ia jelas melihat Gu Qingqing dan Leng Xicheng ribut di dalam kamar mandi semalam, setelah itu Leng Xicheng mengendongnya untuk turun melalui lift. Tadi ia juga melihat Leng Xicheng mengemudikan mobil untuk mengantarnya kembali, kemudian ia baru berganti pakaian di villa, dan keluar untuk berlari sambil berpura-pura tidak tahu apa-apa. Lin Zui mengangkat ponselnya dan berkata dengan suara yang sangat lembut, Nona Gu, kamu sudah bangun. Aku mau membahas pekerjaan sore hari denganmu. Di sisi lain telepon tidak ada balasan, baru setelah cukup lama, tiba-tiba terdengar suara seorang pria yang tenang, bukankah kamu mau masuk dan melihat-lihat? Lin Zui terkejut, suara ini, Leng Xicheng, kah? Di belakang, balkon kamar tidur utama di lantai 2 dibuka oleh seseorang, Leng Xicheng mengenakan jubah mandi dan keluar, ia memegang ponsel Gu Qingqing, dan melihatnya dari atas. Kedua orang itu, satu berada di lantai atas dan satu di lantai bawah. Leng Xicheng sengaja ingin menelepon, suaranya terdengar sangat dingin, kenapa diam saja? Apa yang membuatmu terkejut? Lin Zui memegang telepon, lalu menoleh dan melihat ke atas, ekspresi Leng Xicheng tampak tenang, wajahnya tampak tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Setelah melihat Lin Zui menoleh, ekspresi wajahnya bahkan menjadi lebih tenang, dan terus berkata di telepon, bukankah kamu ingin memberitahu asisten dan agen Su Zipei tentang hubunganku dengan Gu Qingqing? Bukannya kamu juga telah mendengarnya di dalam kamar mandi semalam? Kamu pikir, kamu bisa menggunakan ini untuk mengancamku? Lin Zui pun langsung naik pitam dalam sekejap. Selanjutnya bab 527 Api 7.